Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gisela Vanesi ingin menjelaskan tentang perkembangan BUMD dari materi pertemuan yang ke-9. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas sebelum ujian akhir semester mata kuliah Perusahaan Negara dan Daerah L02. Nah, BUMD itu adalah badan usaha milik negara yang dikelola oleh pemerintah daerah. Perusahaan daerah adalah perusahaan yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar atau seluruhnya itu milik pemerintah daerah. Tujuan pendirian perusahaan daerah ini untuk pengembangan dan juga pembangunan potensi ekonomi di daerah yang bersangkutan. Contohnya itu ada PDAM dan juga BPD. Nah, oleh karena itu BUMD perlu dioptimalkan pengelolaannya agar benar-benar menjadi kekuatan ekonomi yang handal sehingga dapat berperan aktif baik dan menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah. Laba dari BUMD ini diharapkan memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan asli daerah. Otonomi daerah yang memberikan konsekuensi yang cukup besar bagi peran BUMD dalam menopang PAD atau pendapatan asli daerah. BUMD ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha. Yang kedua itu ada pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam pemodalan perusahaan. Yang ketiga ada pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan. Yang keempat ada pengawasan dilakukan alat pelengkap negara yang berwenang. Dan yang kelima ada yang untuk melayani kepentingan umum selain mencari keuntungan. Nah, BUMD itu sebagai institusi yang mempunyai keunikan tersendiri, berbeda dari badan usaha lainnya. Di sini BUMD diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Strategi pengelolaan BUMD itu ada upaya untuk mengakomodasi peraturan perundang-undangan dan juga ada upaya strategi perusahaan untuk memperoleh manfaat ekonomi sebagai konstruksi perusahaan grup. Dalam pasal 331 ayat 4 tentang tujuan didirikannya BUMD adalah memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan juga memperoleh laba atau keuntungan. Ketentuan pasal 331 ayat 5 yang menyatakan bahwa pendirian BUMD itu didasarkan atas yang pertama kelayakan usaha dan juga kebutuhan daerahnya. Nah, BUMD juga mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu ada kegiatan ekonomi yang dilakukan untuk melayani kepentingan umum. 2. Modal berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Ketiga, apabila menderita kerugian, pemerintah yang akan menanggungnya. Keempat, status pegawai diatur oleh peraturan pemerintah atau daerah. Yang kelima, itu ada memperoleh fasilitas dari negara. Dan kekurangannya itu banyak fasilitas yang diperoleh dari negara menjadikan pegawai kurang disiplin. Yang kedua, pengelolaan BUMD itu kurang efisien sehingga sering mengalami kerugian. BUMD itu didirikan tentunya untuk membantu pemerintah dalam mengelola perekonomian di tingkat regional. Keberadaan BUMD ini diyakini dapat memberikan multiplier efek yang sangat besar bagi perekonomian masyarakat. Dengan adanya pendirian BUMD, hal itu akan membuka lapangan kerja baru, menggerakkan sektor-sektor perekonomian yang produktif, serta menjadi stimulan bagi pertumbuhan ekonomi di daerah. Nah, kesimpulannya itu BUMD benar-benar perlu dioptimalkan agar menjadi kekuatan ekonomi yang handal dan berperan sangat aktif dan efektif. Mengingat dipandang cukup pentingnya peran BUMD ini, khususnya sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, maka tentu saja BUMD ini dituntut agar lebih profesional dan lebih efisien dalam melaksanakan usahanya. Kebijakan dan upaya ke arah itu telah banyak dilakukan, namun karena berbagai kendala dan kekurangan, ternyata BUMD itu pada umumnya dikhususkan di luar PDAM dan BPD menunjukkan hasil yang belum sangat efektif atau menggembirakan. Hal ini tuh tampak dalam antara relatif masih kecilnya peran dan kontribusi laba BUMD dalam penerimaan PAD di daerah.
baik pada tingkat provinsi maupun pada tingkat kabupaten dan kota. Nah, pertama-tama itu dikemukakan seberapa jauh peran atau kontribusi PAD, baik provinsi maupun kabupaten atau kota, dalam penerimaan daerah seluruhnya. Kemudian dilanjutkan dengan seberapa jauh pula peran atau kontribusi bagian laba perusahaan tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum